Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Rian Hidup dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga dengan nomor induk mahasiswa 230 302500. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang pandangan psikologis humanis tentang pelajar. Sebelum kita memasuki materi pandangan psikologis humanis, teman-teman harus tahu apa itu humanis. Saya akan menjelaskan sedikit tentang humanis. Humanis adalah pendekatan filsafat dan pandangan hidup yang menempatkan manusia dengan potensi, nilai, dan kemampuannya sebagai pusat dari perhatian dan pemahaman. Humanisme menekankan pentingnya martabat manusia, kebebasan, dan kapasitas individu untuk menentukan nasibnya sendiri. Dalam berbagai bidang, seperti filsafat, pendidikan, dan psikologi, humanisme berfokus pada pengembangan diri, otonomi, dan perkembangan pribadi. Nah, ada berikut beberapa aspek utama dari humanisme, yaitu satu, antroposentrisme yang berpusat pada manusia. Humanisme melihat manusia sebagai pusat perhatian dengan kepercayaan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk memahami dunia dan memperbaiki kondisi kehidupannya sendiri tanpa perlu bergantung pada kekuatan eksternal ataupun supernatural. Kedua, yaitu nilai dan martabat manusia. Humanisme menekankan pentingnya hak asasi manusia dan martabat pribadi. Setiap individu dianggap memiliki nilai yang melekat dan layak dihormati tanpa memandang latar belakang mereka. Ketiga, yaitu rasionalitas dan sains. Humanis sering mendukung pemikiran rasional, ilmu pengetahuan, dan pendidikan sebagai cara untuk memahami alam semesta dan memecahkan masalah-masalah manusia. Humanisme cenderung mengedepankan pengetahuan ilmiah di atas keyakinan dogmatis atau mistik. Keempat, etika sekuler. Dalam konteks moralitas, humanisme menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dan pribadi yang tidak tergantung pada keyakinan agama. Etika humanis berfokus pada kesejahteraan manusia dan kehidupan bersama yang harmonis, dengan dasar pada nilai-nilai universal seperti keadilan, kebebasan, dan kasih sayang. Kelima, pengembangan potensi manusia. Humanis percaya bahwa setiap orang memiliki potensi yang unik yang harus didorong untuk mengembangkannya. Ini sering diterjemahkan ke dalam sistem pendidikan yang berpusat pada peserta didik, pengembangan kemampuan kritis, dan dukungan bagi pertumbuhan pribadi dan intinya. Secara umum, humanisme adalah pandangan yang menekankan pada pentingnya kebebasan berpikir, martabat manusia, dan kemampuan untuk menciptakan makna dan tujuan berdasarkan pengalaman dan potensi pribadi. Nah, setelah memahami sedikit penjelasan tentang apa itu humanis, kita lanjut ke materi yang kedua tentang tokoh dan konsep humanis. Psikologis humanis dikembangkan oleh sejumlah tokoh penting yang berkontribusi pada pemikiran tentang pertumbuhan pribadi. Berikut tokoh-tokoh psikologis humanis. Satu, Abraham Maslow di tahun 1908-1970. Maslow adalah salah satu tokoh paling terkenal dalam psikologi humanis, terutama karena pengembangan hierarki kebutuhan Maslow. Maslow mengembangkan teori hierarki kebutuhan yang menggambarkan bagaimana kebutuhan manusia tersusun dalam bentuk piramida yang kayak begini. Kemudian kebutuhan-kebutuhan ini mulai dari yang paling dasar, yang paling bawah, kebutuhan fisiologis seperti makanan dan air, hingga yang lebih tinggi seperti aktualisasi diri. Kebutuhan fisiologis seperti makanan, air, tempat tinggal dan lain-lain. Kemudian kebutuhan keamanan, perlindungan, stabilitas, rasa aman. Kemudian yang kebutuhan sosial seperti cinta, persahabatan, dan rasa memiliki. Kemudian yang keempat yaitu kebutuhan penghargaan seperti penghargaan diri dan penghargaan dari orang lain. Kemudian yang kelima itu aktualisasi diri, menjadi versi terbaik dari diri sendiri dan mengembangkan potensi penuh. Tokoh yang kedua yaitu Carl Rogers tahun 1902-1987.
Carl Rogers adalah tokoh penting lainnya dalam psikologi humanis yang mengembangkan terapi berpusat pada klien, yang disebut dengan client-centered terapi dan konsep diri yang ideal. Terapi berpusat pada klien. Pendekatan Rogers dalam terapi mengutamakan empati, aslian, penerimaan tanpa syarat. Terapis berperan sebagai fasilitator diri nyata dan diri ideal. Rogers memperkenalkan diri nyata, actual self, dan diri ideal atau ideal self. Dia nyata adalah bagaimana seseorang melihat dirinya saat ini, sementara diri ideal adalah bagaimana mereka ingin menjadi. Ketika ada kesenjangan besar antara kedua hal ini, seseorang dapat merasa tidak puas atau disebut dengan tertekan. Tujuan terapi adalah untuk mendekatkan diri nyata dengan diri ideal. Yang ketiga, yaitu tokoh yang ketiga yaitu Rollo May, 1909-1994. Rollo May adalah seorang psikologi yang memadukan psikologi humanis dan eksistensialisme, sebuah aliran yang menekankan kebebasan individu, tanggung jawab, dan pencarian makna dalam kehidupan. Eksistensialisme May menekankan pentingnya kebebasan dan tanggung jawab dalam menghadapi kehidupan. Manusia dihadapkan pada pilihan-pilihan yang mereka buat dalam hidup, dan setiap keputusan membawa konsekuensi yang harus dihadapinya. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pencarian makna, khususnya ketika seseorang dihadapi pada kecemasan, kematian, atau isolasi. Tokoh yang keempat yaitu Viktor Frankl, atau tahun 1905-1990. Viktor Frankl adalah seorang psikiater dan tokoh penting dalam pengembangan logoterapi yang juga terinspirasi oleh psikologi eksistensial dan humanis. Logoterapi, menurut Frankl percaya bahwa motivasi utama adalah pencarian makna dalam hidup. Bahkan dalam situasi yang paling sulit seperti yang alami selama menjadi tahanan di kamp konsentrasi Nazi, manusia tetap memiliki kemampuan untuk menemukan makna dalam penderitaan dan cobaan. Logoterapi bertujuan untuk membantu individu menemukan makna hidupnya bukan di tengah penderitaan. Kemudian yang kelima, yaitu Erich Fromm, 1900 sampai dengan 1980. Erich Fromm adalah seorang psikologi sosial dan filsuf humanis yang juga memberikan kontribusi penting dalam teori humanis tentang cinta, kebebasan, dan kepribadian masing-masing. Cinta dan kebebasan menurut Fromm, yaitu mengembangkan konsep tentang cinta sebagai tindakan aktif, memerlukan perhatian, tanggung jawab, dan penghargaan. Ia percaya bahwa cinta adalah pusat dari kehidupan manusia. Ya, namanya juga manusia dia pasti diciptakan untuk berdua, yaitu saling mencintai. Kemudian, tetapi juga menekankan bahwa cinta harus diiringi dengan kebebasan individu. Kebebasan sebagai beban dan anugerah. Fromm berpendapat bahwa kebebasan adalah anugerah sekaligus beban bagi manusia. Kebebasan memungkinkan pertumbuhan pribadi, tetapi juga membawa kecemasan karena seseorang harus membuat keputusan tanpa jaminan yang keberhasilan. Konsep-konsep utama psikologi humanis. 1. Aktualisasi diri, yaitu dengan artian dorongan untuk mencapai potensi penuh individu. Kemudian yang kedua, kebebasan dan otonomi. Individu memiliki kebebasan untuk memilih dan bertanggung jawab atas kehidupan mereka sendiri. Kemudian yang ketiga, pengalaman subjektif. Setiap orang memiliki pengalaman yang unik dan dalam memahami diri mereka sendiri. Kemudian keempat, penerimaan tanpa syarat. Hubungan yang mendukung perkembangan manusia didasarkan pada penerimaan tanpa syarat. Yang kelima, pertumbuhan dan potensi pribadi. Fokus pada pengembangan pribadi dan pemenuhan diri. Yang keenam, makna hidup. Mencari makna sebagai tujuan utama dalam kehidupan manusia. Itulah tokoh-tokoh dan konsep yang bersama-sama membentuk dasar psikologi humanis yang memandang manusia secara positif dengan potensi besar untuk tumbuh, memilih, dan hidup secara berbeda. Baik, kita lanjut ke materi terakhir, yaitu tentang implikasi psikologis humanis dalam pembelajaran. Psikologi humanis memiliki sejumlah implikasi penting dalam pembelajaran, terutama karena
Fokusnya pada pengembangan potensi manusia, otonomi, dan pengalaman objektif. Nah, berikut ada beberapa implikasi psikologi humanis dalam pembelajaran. 1. Pembelajaran berpusat pada siswa. Contohnya seperti SD, SMP, dan SMA. Salah satu prinsip utama dari pendekatan humanis dalam pembelajaran adalah bahwa proses belajar harus berpusat pada siswa, bukan pada guru. Siswa dianggap sebagai agen aktif dalam pembelajaran mereka sendiri, di mana mereka memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi, membuat keputusan, dan menemukan pengetahuan dengan cara mereka sendiri. Otonom dalam belajar. Siswa didorong untuk belajar sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kecepatan mereka sendiri. Ini memungkinkan mereka untuk merasa lebih termotivasi karena pembelajaran menjadi lebih relevan bagi kehidupan mereka. Dan sebagai fasilitator adalah guru. Dalam pendekatan humanis, guru tidak hanya berperan sebagai sumber informasi, tetapi lebih fasilitator yang membantu menciptakan lingkungan di mana siswa dapat belajar secara mandiri, kreatif, dan kritis. Kemudian kedua, yaitu motivasi intrinsik. Psikologi humanis menekankan pentingnya motivasi intrinsik dalam pembelajaran, yaitu dorongan untuk belajar yang berasal dari diri dalam siswa sendiri. Ini bertolak belakang dengan motivasi intrinsik seperti hadiah atau hukuman. Nah, kebutuhan untuk pemenuhan diri seperti yang digambarkan dalam teori Abraham Maslow yang saya jelaskan tadi di atas, untuk belajar jika kebutuhan dasar terpenuhi dan mereka didorong untuk mengembangkan potensi diri menuju akualitas diri. Revalensi dan makna. Pembelajaran yang bermakna bagi siswa akan lebih efektif. Ketiga, lingkungan pembelajaran yang mendukung. Dalam pendekatan humanis sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung di mana siswa merasa dihargai dan tidak takut untuk membuat kesalahan. Sepertinya seperti sekolah-sekolah yang berfasilitas bagus kayak meja, kursi, dan fasilitas kayak kipas angin, dingin, sejuk, aman, dan tentram. Ini mencangkup penerimaan tanpa syarat dari guru dan teman sebaya yang memungkinkan siswa merasa nyaman untuk mengekspresikan diri dan bereksperimen. Kemudian kepercayaan diri dan rasa aman. Siswa akan lebih terbuka untuk belajar jika mereka merasa dihargai dan didengar dan aman. 4. Pengalaman subjektif sebagai sumber belajar. Nah, psikologi humanis menghargai pengalaman subjektif individu sebagai sumber utama dalam proses belajar. Berarti bahwa setiap siswa memiliki perspektif yang unik tentang dunia dan belajar berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Belajar berdasarkan pengalaman. Nah, pembelajaran yang paling efektif adalah berbasis pada pengalaman langsung. Yang dimana siswa terlibat dalam proses, metode seperti pembelajaran berbasis proyek, berbasis masalah, atau studi kasus sering yang digunakan untuk mendukung hal ini. Kemudian refleksi diri. Siswa didorong untuk merenungkan pengalaman mereka, menemukan makna dan pembelajaran, dan menghubungkan pengetahuan baru dengan pengalaman mereka. Refleksi diri membantu dalam membentukkan pemahaman yang lebih mendalam lagi. Nomor 5, pengembangan keterampilan non-akademis. Psikologis juga menekankan pentingnya pengembangan keterampilan non-akademis seperti keterampilan sosial, emosional, dan keterampilan hidup. Pembelajaran holistik. Pendidik humanis mengakui pentingnya perkembangan emosional dan sosial selain dari aspek kognitif. Ini berarti bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada pengetahuan akademis, tetapi juga pengembangan kemampuan komunikasi, kerjasama, keterampilan, dan permecahan masalah. Menekankan pada kreativitas dan inovasi. Nah, dalam psikologi humanis mendorong pelajaran yang lebih kreatif dan inovatif. Pendekatan ini mendukung kebebasan untuk mengeksplorasi ide, kayak ide-ide baru, berpikir kreatif, dan mengembangkan keterampilan inovasi. Pembelajaran kreatif. Siswa didorong untuk berpikir di luar kebiasaan, mencoba metode baru, dan menyelesaikan masalah dengan cara yang kreatif. Ini bisa dicapai melalui metode seperti yang diskusi, kemudian eksperimen, atau dengan berkolaborasi antar siswa. 7. Penilaian yang berfokus pada perkembangan. Nah, yang ini yang terakhir.
Dalam pendekatan humanis, penilaian tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses pembelajaran dan perkembangan individu. Penilaian formatif yang memberikan umpan balik yang konstruktif selama proses pembelajaran, yang lebih ditekankan kepada penilaian sumatif yang berfokus pada tes dan ujian. Secara keseluruhan, implikasi psikologis humanis dalam pembelajaran menekankan pentingnya pendekatan holistik yang menghargai kebebasan otonom dan pengalaman pribadi siswa sendiri. Pembelajaran yang difasilitasi dengan secara lebih cenderung mendorong motivasi intrinsik, kreatif, dan perkembangan potensi dengan penuh individu. Mungkin sekian yang saya sampaikan pada materi tentang psikologi humanis tentang belajar. Lebih kurang mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.